Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Anwar dengan 2022 53078. Saya akan membahas tentang jurnal 1 dan jurnal 2 yang sudah saya gunakan pada tugas kemarin. Yang pertama, jurnal pertama adalah Rocket Plus Support COVID 2019 Corporate Analysis and Conceptual Framework. Nah, pada penelitian ini berfokus bagaimana FLOS dapat mendukung tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan framework COVID 2019. Tata kelola IT sangat diperlukan bagi organisasi untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. COVID 2019 merupakan salah satu framework yang paling komprehensif dan sering digunakan untuk tata kelola IT karena mencakup berbagai aktivitas dan praktik yang relevan untuk mengelola teknologi informasi secara efektif. Penggunaan FLOS menjadi penting karena menawarkan solusi yang lebih terjangkau, bebas lisensi, dan fleksibel, yang sangat berguna bagi organisasi dengan sumber daya terbatas. Dalam penelitian ini ada tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi peran FLOS dalam mendukung tata kelola TI berdasarkan kerangka kerja COVID 2019. Yang kedua, ada mengevaluasi kemampuan solusi FLOS dalam memenuhi aktivitas dan proses yang disyaratkan oleh COVID 2019. Serta yang terakhir adalah menyusun kerangka konseptual untuk membantu organisasi dalam memilih dan mengadopsi solusi FLOS yang relevan dengan COVID 2019. Baik, yang kedua adalah analisis cakupan FLOS dalam mendukung COVID 2019. Penelitian ini menganalisis 35 solusi FLOS dalam 21 kategori yang berpotensi untuk mendukung aktivitas di 5 domain COVID 2019. Ada PDM, APO, BAI, DSS, dan MEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FLOS mampu mendukung lebih dari 90% aktivitas di setiap domain ini. Misalnya, solusi seperti Zabbix mendukung pemantauan infrastruktur dan keamanan, sementara OpenOffice dapat digunakan untuk mendukung manajemen dokumen. Cakupan ini menunjukkan bahwa FLOS memiliki potensi besar untuk membantu perusahaan dalam menerapkan tata kelola IT berbasis COVID. Kemudian kerangka. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk membantu organisasi dalam memilih dan mengadopsi FLOS untuk mendukung tata kelola IT yang sejalan dengan COVID 2019. Kerangka ini mengarahkan organisasi dalam memilih FLOS yang sesuai untuk setiap domain COVID seperti keamanan, manajemen risiko, dan kepatuhan. Misalnya untuk domain DSS, organisasi dapat mempertimbangkan solusi seperti GLPI untuk manajemen layanan IT. Dengan menggunakan kerangka ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tata kelola IT mereka dan mengurangi ketergantungan pada solusi berlisensi. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan seperti implementasi langsung kerangka ini di organisasi yang sedang mengadopsi COVID 2019. Kemudian kita beralih ke jurnal kedua, yaitu IT Governance Evaluasi Using COVID-5 Framework at the National Library. Nah, latar belakang dan tujuan. Dalam era digital, National Library Indonesia atau NLI berperan penting sebagai pusat informasi publik di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, NLI telah menerapkan digitalisasi konten dan pengelolaan TI yang mendukung operasional harian. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance sangat dibutuhkan agar pengelolaan TI ini dapat selaras dengan tujuan organisasi, memastikan pemanfaatan teknologi berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung misi NLI, sehingga NLI dapat memastikan bahwa investasi dalam
teknologi memberi nilai tambah mendukung visi organisasi dan menjamin keamanan serta keandalan sistem yang digunakan untuk melayani masyarakat. Selanjutnya adalah penerapan kerangka kerja COVID-5 pada NLI. Dalam penelitian ini, kerangka kerja COVID-5 digunakan untuk mengevaluasi tata kelola TI di NLI. COVID-5 adalah framework internasional yang menyediakan pedoman menyeluruh bagi organisasi dalam menilai dan mengelola kinerja TI. Fokus penelitian ini adalah pada domain DSS yang meliputi aspek penting dari operasional TI, mulai dari manajemen operasi hingga pengelolaan permintaan layanan dan insiden. Penelitian mengukur kapabilitas tiap subdomain seperti DSS 1, DSS 2, dan seterusnya untuk mengetahui level pencapaian saat ini dibandingkan dengan level yang diharapkan. Kerangka ini memungkinkan evaluasi menyeluruh dan penyelarasan proses-proses TI yang ada agar sejalan dengan kebutuhan organisasi dan mampu memberikan layanan optimal. Nah, yang kedua adalah hasil evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola TI di NLI. Berdasarkan evaluasi, beberapa subdomain tata kelola TI di NLI masih berada di level yang awal dan belum mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan. Contohnya DSS 01 hanya memperoleh skor rata-rata 1,2 dari skala yang diberikan yaitu 3. Menunjukkan perlunya perbaikan dalam dokumentasi dan manajemen operasional TI. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan dokumentasi, peninjauan prosedur, dan pengajuan bisnis continuity plan secara berkala untuk meningkatkan kesiapan NLI dalam menghadapi insiden. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola TI di NLI. Terima kasih.